Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Wali Kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Padang, UN dan BUMD, Nina Mama selaku pendok resminya dan serah terima Bapak dan Ibu bersama yang akan dipimpin acara yang bulan setahun. Bapak Ibu, alhamdulillah 45 hari kita melakukan proses pembangunan hunian sementara ini. Alhamdulillah di akhir Januari kemarin, 31 Januari, alhamdulillah selesai 100%. Dan per hari kemarin, semua hunian yang kita bangun sebanyak 100 hunian untuk 100 kepala keluarga sudah ditempati oleh warga yang terdampak, yang khusus berada di Kecamatan Pauh, baik itu dari Kelurahan Lambung Bukit, Kelurahan Kapolokoto maupun Kelurahan Cupak Tangah. Bapak Ibu, ya ini kami atas nama penanggung jawab proses pembangunan sementara ini yang dipercayakan oleh Huda Wagub. Ya, alhamdulillah dalam prosesnya kita sangat banyak dibantu oleh para pihak, baik itu dari TNI, Polri, khusus Satuan Brimob, kemudian Batalion 133, Batalion 896, kemudian juga dari Tagana Provinsi Sumatera Barat, ada Tagana Mentawai juga, ada Tagana Kalimantan Selatan, ya, kemudian ada SMK 5 juga, Karang Taruna, Pemuda Pancamaraga, kemudian juga ada dari MKI, ya, kemudian juga dari METI, Semen Padang. Sepertinya sangat banyak, ya, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, ya, berkat keroyokan, berkat gotong royong ini bisa kita selesaikan 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Sumatera Barat, Huda Fasko ini melengkapi ya hunian sementara yang ada di Kota Padang. Di batch pertama kita sudah menyediakan di Lubuk Buaya, itu lebih kurang 110, 80 di perumahan COVID, 30 di Rusunawa. Dan memang seperti yang disampaikan, ada juga warga kita yang nak mau terlalu jauh, ya, katanya itu kan di Lubuk Buaya. Jadi ini sangat-sangat melengkapi, Pak Wagub. Tentunya kita berharap, Pak Wagub, di Kota Padang sendiri kita menyediakan 3 lokasi, ya. Pertama, lokasi di Balai Gadang untuk hunian tetap, di Simpang Haru, dan di Sungkai. Nah, ini Bapak Kadis Perkim, Bu Camat sedang membebaskan lahannya. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ini paling lama ini sudah selesai, Pak Wagub. Mohon izin pada Tua, di situ akan kita bangunkan huntap. Kalau kita hitung Bapak Ibu, di Balai Gadang bisa sekitar 350, di Siko bisa 350, di Simpang Haru bisa 50. Mohon izin pada Tua, Pak Wagub dan Bapak-Bapak Ibu unsur Forkopimda yang hadir. Nah, kami membuat kebijakan, mudah-mudahan ini disetujui oleh Provinsi Sumatera Barat. Apa kebijakannya? Yang untuk di Balai Gadang dan di Pauh, luas tanahnya paling ketik 80 meter persegi. Ya, paling ketik ya. Tapi di Simpang Haru mungkin 72. Pokok itu Pak, Simpang Haru tengah kok. Nah, jadi kini kita sampaikan, sementara kita tinggal di sini, kita yakin pemerintah pusat hari ini sudah mengebut ya segala sesuatunya, dan akan turun pun juga bantuan kehidupan, bantuan sosial ekonomi selama beberapa bulan ke depan, dan tentunya mudah-mudahan secepatnya pun juga hunian tetap ini pun juga bisa terlaksana. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini hunian sementara mandiri resmi diresmikan oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kota Padang. Dengan hitungan ketiga, 1, 2, 3. Hadirin berikan tepuk tangan yang meriah. Maka dengan ini resmi hunian sementara mandiri telah dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat dan juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat didampingi Wali Kota Padang, perangkat nagari dan jajaran Forkopimda.
Ya, jadi hari ini kita peresmian sekaligus penyerahan kunci Huntara ke pemerintah Kota Padang. Ya, kemudian pemerintah Kota Padang juga sudah secara simbolis menyerahkan kepada warga yang menghuni Huntara ini. Alhamdulillah per 31 Januari kemarin hunian sementara di Kecamatan Pau ini sudah selesai 100%. Ya, sebanyak 100 unit untuk 100 kepala keluarga. Ya, jadi warga-warga terdampak yang berada di Kecamatan Pau ada berada di 3 kelurahan, Kelurahan Lambung Bukit, Kapalokoto, kemudian juga Cepak Tangah sudah menempati hunian sementara yang kita bangun ini. Tidak itu saja, juga ada kelengkapan yang kita sediakan, baik itu soal MCK-nya, kemudian juga dapurnya, instalasi listriknya, kemudian listrik juga digratiskan selama 6 bulan. Ya, kemudian wifi juga gratis di sini. Kemudian kelengkapan lainnya juga kita berikan seperti kompor gas, tabung gas, kasur, ya mejer, ya dispenser, kipas angin, serika, sembako juga, beras juga kita kasihkan. Nah, dan insya Allah akan ada kelengkapan-kelengkapan lainnya yang sedang kita upayakan. Berapa bulan pengerjaan dan apa saja yang terlibat dalam pengerjaan? Pengerjaan selama 45 hari, kita mulai pada tanggal 15 Desember dan selesai pada tanggal 31 Januari. Ya, alhamdulillah semua berpartisipasi, banyak elemen juga yang ikut membantu dalam proses pembangunannya, termasuk TNI Polri, Tagana, ya Karang Taruna, kemudian dari SMK, kemudian juga dari MKI, AKLI, METI, ya Semen Padang juga ikut, ya dari geologi, badan geologi, ya SDM juga bantu. Per hari ini tadi disampaikan oleh Bapak Datuk ada sekitar 40 di Kuranji, ya, dan 40 dari Huntara Mandiri ini pun juga. Sekali lagi, kalau memang diperlukan, sebenarnya kita pun juga menyediakan di Rusunawa kita. Namun mungkin karena lokasinya yang mungkin berjauhan dari tempat tinggal dari masyarakat, ini pun juga masih ada kekosongan beberapa. Namun di luar itu tentu kita fokus bagaimanapun juga Huntap ini bisa kita realisasikan secepatnya, sehingga mudah-mudahan selepas DTH, selepas dana bantuan dari Kemensos, mereka bisa tinggal di rumah hunian tetap. Apa kendala kita saat ini yang paling urgent sekali untuk Percepatan ya. Kalau kita hari ini sudah membebaskan tambahan 2 hektar di Balai Gadang, kita pun juga sudah berjalan membebaskan 5 hektar di Pau. Ya, namun ada beberapa yang sudah kita punyai, kita miliki seperti di Balai Gadang dan juga di Sipangharu, sebenarnya ini sudah ready, ya, tinggal percepatan saja. Khusus dengan bantuan skema CSR dari Buddha Suci ataupun dari donatur-donatur lainnya, kami sedang berkoordinasi supaya ini secepatnya bisa kita realisasikan. Untuk yang BNPB sendiri? BNPB itu kita serahkan kepada masyarakat, ya. Tadi saya sudah minta untuk camat dan perkim ini berkoordinasi dengan masyarakat. Kalau memang mereka mempunyai lahan pribadi, ya silakan nanti didaftarkan. Tentu lahan ini harus jelas ya, clear and clean. Kalau memang mereka mempunyai lahan di tempat lain dan ingin dibangunkan, BNPB siap ya dengan bantuan pembangunan rumah 60 juta rupiah. Alhamdulillah, Mak sudah dapat rumah Huntara. Kalau rasa perasaan Mak lagi senang, tapi dalam senangnya ada susah. Kalau untuk belanja Bapak sehari-hari nggak ada. Amak mengharap dapat rumah Huntap yang paling bagus, yang paling tenang Amak merasakan. Itu yang selanjutnya Amak bermohon untuk belanja Bapak untuk bulan puasa. Karenanya Amak nggak ada mata pencarian lagi. Itu Amak bermohon sesungguh-sungguhnya, sedapat mungkin. Pas banjir bandang, apa saja yang hilang? Banjir bandang? Ya. Banjir bandang nggak ada, habis semua rumah Amak. Ada yang Amak habis, rumah Amak habis, baju yang salah yang Amak bawa turun sama Bapak. Lahan pertanian Amak habis hanyut. Amak bilang dulu, Amak hari Amak mulai bertanam, bulan 2 Amak memotong padi. Seminggu sudah motong padi, Amak kan puasa masuk, itu Amak harap untuk makan. Harapannya, ternyata ini Allah yang berkehendak, Allah yang menghabiskan dulu. Tadi Amak bermohon dibangkitkan balik ekonominya. ekonominya.